Hari ini kita akan ke Temanggung ya. Cuaca sangat cerah. Kita akan melakukan perjalanan mulai dari pagi ini. Kita akan jemput Pak Di hari ini, Pak Dinya KL. Kita mau ke Temanggung di lereng Gunung Sindoro. Ini perjalanan lumayan lancar. Kita akan melewati jalan Magelang. Kemana nanti ke Temanggungnya, ke Sindoronya kemana? KL, Li, KL mau kemana KL? KL mau kemana? Mau kemana? Kemana? Hah? Pak D mau kemana Pak D? Ian ke Jumprit. Jumprit. Yang itu Banyu Tenggone Progo. Mikir kan? Iya. Tenggone Progo. Ya, jadi kita mau ke Umbul Jumprit. Ini hulu Sungai Progo yang ada di Temanggung. Banyu Rejo. Nah, sebelum ini kita mampir dulu. Biasanya kita kalau mau ke arah Magelang atau ke Temanggung atau Wonosobo, kita makan tahu kupat Pak Slamet di Magelang. Mantap ya, pakai telur kita. Ini lumayan enak, kuahnya itu, dan ada togenya. Sini lengkap, ada cemilan-cemilannya, gorengannya. Oh, itu ada fotonya Pak Ganjar. Pak Ganjar pernah kesini. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Jadi kita memasuki lewat kota Magelang. Nanti sebelum Secang kita akan belok kiri. Nah, setelah melewati kota Temanggung, nanti kita menuju arah Parakan. Lurus terus, nanti ketemu pasar Adiwinangun, Ngadirejo. Langsung menuju jalan Ngadirejo dan lurus terus. Nanti kita sampai ke Umbul Jumprit sebelah kanan. Ya, ini di jalannya mulai menanjak ya. Ini paling sekitar 15 menit lah dari Ngadirejo. Jalannya menanjak kanan kiri, jalan juga mulus, kanan kiri pemandangan juga sangat bagus. Kebetulan ini sedang berkabut ya, tempatnya adem ya. Kita Jumprit ini merupakan salah satu objek wisata yang eksotis ya di Kabupaten Temanggung. Tempat ini bukan sekedar menawarkan wisata hutan, tapi juga menghadirkan objek wisata alam pegunungan yang indah. Jadi di kanan kiri nanti kita akan ketemu perkebunan, baik itu tembakau mau sayuran, terus ada beberapa komunitas kopi di sini. Ya, kawasan ini berada di ketinggian sekitar 2100 meter dari permukaan laut dan berada di lereng Gunung Sindoro. Tempatnya di Desa Tegarrejo, Kecamatan Ngadirejo. Kalau dari Temanggung sendiri jaraknya 26 kilo, tapi kalau dari Jogja tadi sekitar 96. Nah, tujuan itu Anda tempatnya. berada di Kita sudah sebelah kanan. mau sampai sebelah kanan. Di depan sana udah banyak pohon-pohon besar. Nah, itu kayaknya mata air atau umbulnya itu ada di bawah itu. Ini tempatnya. Ya, ini kawasan Umbul Jumprit. Jadi di sepanjang jalan ini banyak monyet yang katanya penjaga dari umbul ini. Istilahnya dulu ada namanya Kidipo, ini monyet penjaga Umbul Jumprit. Nah, di kawasan ini terdapat langgam atau bangunan menyerupai candi, peninggalan mirip dengan bangunan peninggalan Majapahit di Mojokerto sana, Jawa Timur. Bangunan yang telah berumur ratusan tahun itu menjadi gerbang dari sebuah tempat yang dikeramatkan ya. Jadi gerbang utamanya ini mirip candi. Nah, ketika kita masuk, kita akan ketemu pos untuk pos wisata lah. Di sini masuk akan bayar 10.000 tiketnya. Nah, ini gerbangnya. Di balik bangunan ini terdapat Umbul Jumprit. Ya,
ya, yang biasa dimanfaatkan penduduk sekitar untuk keperluan sehari-hari, termasuk mengairi sawah dan kebun. Daerahnya sangat rimbun, banyak pohon-pohon besar. Ya, mata air yang ada di sini atau umbul ini tidak pernah kering meskipun saat kemarau panjang. Nah, setelah kita memasuki gerbang, kita akan ketemu sebuah kayak teras gitu. Nah, nanti akan ketemu gerbang lagi. Ya, biasanya banyak peziarah yang bermeditasi dan mandi kungkum di sini. Biasanya puncaknya itu kalau Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Setelah pukul jam 12 malam biasanya ramai. Nah, ini penjaganya. Nah, sebelah kanan itu makam Ki Jumprit. Nah, sebelah kiri, nah kita ini ke mata airnya, ke umbulnya. Biasanya pengambilan air suci ini dilakukan 3 hari sebelum perayaan Waisak. Biasanya dipakai untuk perayaan Waisak umat Buddha. Berbagai tradisi yang masih lestari ini bisa dijadikan salah satu modal pendukung wisata Jumprit. Itu monyetnya ngikutin Kyle terus dari tadi, sejak masuk ada satu monyet gede yang ngikutin. Ya, air Jumprit ini dipercaya sebagian orang bisa membuat awet muda, enteng rezeki, dekat jodoh, dan sarana membuang sial katanya. Biasanya banyak peziarah yang bermeditasi dan mandi kungkum di sini. Nanti kita kungkum ya. Kyle juga akan kungkum di sini sebentar buat mandi aja, ngerasain dinginnya umbul Jumprit. Airnya dingin ya. Wih, dingin sekali. Siap ya. Airnya dingin ya, El. Nah, di sini kita bisa bersua dengan sekawanan burung dan kerah ya. Biasanya nanti kita disambut beberapa kerah, dan di sini katanya ada sekitar 25-30 ekor kerah di lokasi ini. Konon populasinya ini tidak pernah bertambah atau berkurang. Wow. Konon kera-kera ini merupakan keturunan dari kera putih Kidipo namanya, penjaga Kiai Jumprit ketika menemukan umbul ini. Dulu keberadaan umbul Jumprit ini diketahui oleh kalangan tertentu saja, tapi sejak 1980-an pengunjung terus meningkat dan berziarah ke makam Ki Jumprit dan mandi kungkum di umbul Jumprit. Ya, Jumprit ini disebutkan dalam serat Centini, terutama dikaitkan dengan legenda Ki Jumprit yang merupakan ahli nujum di kerajaan Majapahit. Jadi Ki Jumprit ini bukan hanya dikenal sakti madraguna, tetapi juga salah seorang putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Konon Ki Jumprit ini adalah leluhur dari masyarakat Temanggung yang tersebar di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing.
Tapi hal ini masih memerlukan kajian mendalam ya, terutama dari aspek kesejarahan. Nah, ini Pak De Ari sama KL mau ke makam, ke makamnya Ki Jumprit. Makamnya ini berada tak jauh dari Umbul Jumprit. Dua lokasi inilah yang kerap dikunjungi peziarah, terutama komunitas tertentu yang terbiasa melakukan tirakat. Sebagai ahli nujum, Ki Jumprit pernah meramal suatu saat nanti Temanggung akan menjadi daerah makmur. Ya, sebagian ramalannya terbukti benar. Petani di lereng Sumbing ini dan Sindoro ini relatif hidup berkecukupan melalui tanaman tembakau. Dari makamnya, dari di atas makam itu juga kita diperhatikan dan dijaga oleh monyet-monyet. Nah, itu tadi perjalanan kita ke Umbul Jumprit Temanggung. Jadi kita mampir dulu, sekalian arah pulang kita mampir ngopi dulu di Temanggung, ngerasain kopi Temanggung. Sampai ketemu lagi di perjalanan bersama KL di tempat-tempat yang seru dan menarik.